Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, rada pilek ya, rada masuk angin sahabat. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beraktivitas dengan sempurna. Baiklah sahabat, bertemu lagi dengan saya yang pada malam hari ini akan membahas tentang benarkah menggerakkan jari telunjuk pada saat tahiyat itu dapat menakuti setan. Langsung saja sahabat ya, dan jangan lupa sebelum ini ya sahabat, sebleker sing dorong sebleker. Kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi sahih Muslimin. Telah berkata al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Babu sifatil julusi fi sholati wa kaifiyati wad'il yadaini 'alal fakhidaini. Bab sifat duduk di dalam sholat dan tata cara meletakkan kedua tangan pada kedua paha. Wa mal isyaratu bil musabbihati fa mustahabbatu 'indana lil ahadithi as-sahihati. Qala ashabuna yushiru 'inda qawlihi illallah minasyahadah. Dan adapun isyarat menggerakkan jari telunjuk yaitu disunnahkan. Menggerakkan ya sahabat, menggerakkan jari telunjuk itu disunnahkan, sebagaimana pendapat dari mazhab kita yaitu Imam Asy-Syafi'i dari beberapa hadis. Yushiru 'inda qauli illallah minasyahadah, pada saat mengucapkan illallah dari tasyahud ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu hukumnya sunnah mengangkat jari telunjuk. Wa yushiru bi musabbihatil yumna la ghairu, dan disunahkan dengan jari telunjuk yang kanan ya, dengan jari telunjuk yang kanan, tidak dengan yang lainnya. Falau kanat maqtu'atan aw 'alailatan lam yushir bi ghairiha. Kalau seandainya jari telunjuk itu potong atau sakit, maka tidak boleh menggantinya dengan jari-jari yang lain. Tidak boleh dengan jari tengah, jari manis, dan jari yang lainnya. Tidak boleh tahiyat mengangkatnya dengan ibu jari misalnya sahabat. Itu tidak boleh. La minal asli bil yumna walal yusra, dan harus dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Wa sunnatu alla yujawiza basaruhu isyaratahu wa fihi haditsin sahihi fi sunan Abi Dawud wa yushiru biha muwajjahatan ilal kiblati. Dan disunahkan mata kita itu melihat jari telunjuk, melihat isyarahnya, yaitu disunahkan melihat di ujung jari. Ketika kita mengangkat jari telunjuk, mata kita berpandangan terhadap ujung jari. Wa yushiru biha muwajjahatan ilal kiblati, dan jari telunjuk itu harus menghadap ke arah kiblat, tidak boleh ke atas, ke samping kanan atau kiri ya. Wa yanwiya bil isyarati at-tauhida wal ikhlas, dan diniatkan at-tauhid yaitu mengesahkan Allah, bil ikhlas dengan ikhlas lillahi ta'ala ya, niatnya mengesahkan Allah ketika mengangkat. Wa qala al-Imam An-Nawawi
fil Majmu' Syarhil Muhadzab, telah berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, wal yuharriku 'inda raf'i bil isyarati fi aujuhun. Adapun menggerak-gerakan saat diangkat itu isyarah menakuti setan, itu ada beberapa pendapat mengenai yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari telunjuk. Pendapat yang pertama, as-shahih alladzi qata'a bil jumhur. Jadi pendapat sahih yang dipilih oleh jumhur ulama, annahu la yuharrikuha, menggerakkan jari telunjuk itu tidak menggerakkan jari telunjuk. Jumhur ulama mengatakan tidak menggerakkan jari telunjuk. Falau harrakaha kana makruhan, dan seandainya menggerakkan jari telunjuk maka hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Wala tabtulus sholatuhu li'annahu amalun qalil. Akan tetapi menggerakkan jari telunjuk itu tidak membatalkan sholat karena gerakannya itu amal yang sedikit ya. Jadi kalau gatal pada tubuh kita gatal, maka garuk-garuknya itu seperti ini sahabat, supaya tidak batal sholat, tapi makruh karena lebih dari 3 kali. Nah, kalau begini garuk-garuknya itu batal, hitungannya 1, 2, 3 itu ya. Tapi kalau 1 jari maka makruh, tetapi kalau lebih dari 3 kali, kalau kurang tidak makruh. Pendapat yang kedua, yahrumu tahrikuha, yaitu haram menggerak-gerakan jari telunjuk. Fa'in harrokaha batalat sholatu, maka seandainya menggerakkan jari telunjuk maka batal sholatnya. Itu pendapat yang kedua. Hakahu an Abi Ali bin Abi Hurairah wa huwa syadzun dhaif. Jadi pendapat yang kedua itu haram menggerakkan jari telunjuk dan juga batal sholatnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, watsalitsu yustahabbu tahrikiha, disunnahkan menggerak-gerakan jari telunjuk. Hakahu Asy-Syaikh Abu Hamid wal Bandaniji wal Qadi Abu Thayyib wa akharun. Disunnahkan menggerakkan jari telunjuk itu menurut hikayah dari Abu Hamid dan seterusnya. Karena yuhtaju li hadza bi hadits, karena memilih sebuah hadis dari Wa'il bin Hujair radhiyallahu anhu anna wasafa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara wad'al yadini fit tasyahudi qala thumma rafa'a asba'ahu fa ra'aituhu yuharriku yad'u biha, rawahu al-Baihaqi bi isnadin shahihin. Jadi Wa'il bin Hujair meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yaitu thumma rafa'a asba'ahu, mengangkat jari telunjuk, fa ra'aituhu, maka melihat yuharriku menggerak-gerakkan sapa Rasulullah jari telunjuknya, menggerak-gerakkan yad'u, terus berdoa. Riwayat itu dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Qala al-Baihaqi yuhtamalu ayyakuna al-muradu bit tahriki al-isyaratu biha la takrira tahrikiha. Imam Baihaqi berkata, tadi pendapatnya Baihaqi dikutip oleh Wa'il bin Zubair, sekarang pendapatnya Baihaqinya. Yuhtamalu ayyakuna al-muradu bit tahriki, yang dimaksud at-tahrik itu menggerakkan. Menurut Imam Baihaqi itu al-isyarah, isyarahnya itu hanya menggerakkan dari begini jadi begini. Menurut Imam Baihaqi bukan menggerak-gerakkan. La takrira tahrikiha, kata Imam Baihaqi, maksud tahrik itu menggerakkan, bukan takrikiha, bukan menggerak-gerakkan menurut Al-Baihaqi. Karena fayakuna muwafiqan li riwayati Ibnu Zubair, sebagaimana riwayat sama dengan riwayatnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi asba'ihi idza da'a la yuharrikuha. Jadi mengisyaratkan menggerakkan mengangkat jari telunjuk, idza da'a, terus berdoa, la yuharrikuha, tidak dengan menggerakkan. Ibnu Zubair juga meriwayatkannya tidak menggerak-gerakkan, la tahrikiha, tidak menggerak-gerakkan. Menurut Imam Baihaqi juga tidak menggerak-gerakkan. Maksud murad tahrik, menggerakkan itu tidak menggerak-gerakkan.
sebagaimana riwayat dari Ibnu Zubair tidak menggerak-gerakkan, la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Nah, itu sahabat. Jadi ketika Wa'il bin Zubair mengutip riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akan tetapi Imam Baihaqi memaknai riwayatnya itu tahriknya itu bukan la tahrikiha, tidak menggerakkan, hanya menggerakkan. Bedakan antara menggerakkan dan menggerak-gerakkan. Jadi dibantah oleh Imam Baihaqi bahwa tidak menggerak-gerakkan, akan tetapi bergerak. Dari begini, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gitu yang dimaksud Imam Baihaqi, yang sesuai dengan hadisnya Ibnu Umar, la yuharrikuha, tidak menggerakkan. Tidak menggerak-gerakkan. Wa mal haditsul marwiyyu an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrikul asba'i fi sholati. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrikul asba'i, menggerakkan jari telunjuk fi sholati, di dalam salat, mad'aratun, yaitu menakut-nakuti li syaitani, pada syaitan. Bahwa hadis tersebut itu falaisa bisahihin, itu bukan hadis yang sahih. Qala al-Baihaqi, menurut pendapatnya Imam Baihaqi, tafarroda bihil al-Waqidi, karena hadis itu menyendiri, karena hadis itu telah menyendiri dari periwayatnya al-Waqidi oleh Imam al-Waqidi, wa huwa dhaifun, karena dan hadis tersebut adalah dhaif. Kesimpulannya, yang paling jumhur dan paling sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dan diriwayatkan pula dan oleh Ibnu Zubair, itu mengangkat jari telunjuk, bukan menggerak-gerakkan. Menggerakkan jari telunjuk, bukan menggerak-gerakkan, bukan. La tahrikiha, tidak menggerak-gerakkan. Ya. Adapun apakah menggerak-gerakkan itu menakut-nakuti setan, maka hal tersebut falaisa bisahihin, itu bukan hadis yang sahih. Menurut qala al-Baihaqi, menurut Imam al-Baihaqi, tafarroda bihi, karena hadis itu telah menyendiri dari periwayatnya. Siapa periwayatnya? Al-Waqidi, yaitu Imam al-Waqidi, wa huwa dhaifun, bahwa riwayat tersebut adalah dhaif. Nah, begitulah sahabat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya yaitu ketika asyhadu alla ilaha illallah, pandangan mata kita menuju ke ujung jari dan harus dengan telunjuk tangan yang kanan, tidak boleh dengan jari-jari yang lain. Ya, dan tidak boleh menggerak-gerakkan. Akan tetapi kalau menggerak-gerakkan juga tidak batal menurut jumhur ulama. Hanya saja makruh. Tapi menurut ulama para hadis, yang dimaksud tahrik, mengangkat, itu yaitu mengangkat, bukan tuharrikuha, bukan menggerak-gerakkan, tapi hanya menggerakkan. Begitu sahabat. Ya, begitulah kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Yang salah jangan diambil, yang manfaat diambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami ini hanyalah tempatnya kesalahan, sahabat. Jangan lupa sebleker, ya sahabat, sebleker, yes. Bantu kami, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.